Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, anjing dan babi. Dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mendalami satu bagian dari mujizat Yesus yang berkuasa atas setan yang merasuki dua orang yang tinggal di kuburan di daerah orang Gadara. Yesus melakukan hal itu karena ia ingin manusia mempunyai nilai martabat. Manusia yang bermartabat itu mendekati citra Allah, karena Allah ingin kita manusia itu memiliki kehidupan yang penuh, yang berlimpah dan bebas. Dalam hidup ini, manusia dikendalikan oleh dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu setan yang menjauhkan manusia dari Tuhan dan suara Roh Kudus sendiri yang membawa manusia dekat dengan Allah. Biasanya gangguan hebat diciptakan setan pada orang yang dikuasai dan dirasukinya. Kuasa Allah itu jauh lebih besar dari kuasa setan. Kerinduan Allah untuk menyelamatkan orang yang masuk dalam perangkap setan begitu besar. Dua orang itu pun dibebaskan dari kuasa setan setelah setan yang begitu banyak itu disuruh pindah ke babi-babi yang akhirnya terjun ke dalam danau dan mati. Keselamatan bagi dua orang itu pun terjadi, sekaligus menjadi tanda bagi orang-orang di Gadara bahwa kuasa Allah itu nyata. Keselamatan Allah telah hadir. Keselamatan Allah disediakan bagi kita semua. Gangguan setan selalu ada penawarnya, yaitu doa yang tulus dan penuh keyakinan. Allah melengkapi umatnya juga dengan orang-orang yang diberinya karunia untuk membantu sesamanya dari kuasa kegelapan. Berdoalah selalu agar terhindar dari gangguan setan. Hiduplah secara benar dan hindarilah kegelapan dosa.
Saudara, dua orang yang kerasukan merupakan gambaran bagaimana mereka itu sudah tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai martabat. Mereka sudah disejajarkan dengan setan dan tidak layak hidup bersama manusia. Yesus datang membawa kabar gembira dan memulihkan hidup yang rusak. Manusia dipulihkan dan diangkat lagi martabatnya, dan itu semua merupakan tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang dan nyata dalam hidup. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa menemukan sekian banyak manusia yang martabatnya hancur, dilecehkan, tidak dihargai, dan hidup di bawah kuasa kegelapan. Dengan kembali kepada Yesus dan membawa harapan serta terang, kita diharapkan menjadi saksi yang memperjuangkan martabat manusia dan berusaha untuk terus dekat dengan Sang Penyelamat abadi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.